kamu gak bakal dikerjain, karena ada kita di sini bakal ngisengin kamu. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling iseng, karena ada kita di sini si raja iseng. Jangan pernah ngerasa kalau kamu yang paling aneh, karena ada kita di sini biangnya aneh. Jangan pernah ngerasa harimu biasa-biasa aja, karena kita akan buat jadi gak biasa. Kok aneh? Inilah hari yang aneh, aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Pemirsa, hari yang aneh, Caca Handika adalah target kita kali ini. Jadi kita udah kompakan sama Mbak Lucy, istrinya Caca Handika. Jadi dia itu nitip dibeliin jus di tempat langganannya Caca Handika. Nah, di depan situ. Pemirsa tahu kan, kalau di mall-mall tuh kita sering banget ada orang yang nawarin barang langsung kita, nih Mbak, gratis Mbak, gratis Pak. Kita nerima, tahu-tahu ujung-ujungnya belakangnya kita disuruh bayar. Ngeselin kan? Banyak banget modus-modus kayak begitu. Nah, kita akan bikin seperti ini. Agent langsung siap keluarin konfeti kayak der, langsung bilang, selamat Bapak mendapatkan paket makeup kosmetik gratis, langsung. Jadi sekarang itu kita lagi jualan krim yang bener-bener bagus banget, bisa bikin muka beneran kinclong deh. Langsung colekin krim mukanya itu, krim kosmetiknya ke mukanya Caca Handika. Bentar ya Mas, kalau Mas pakai ini muka Mas tuh bakalan bener-bener kinclong. Apaan sih nih? Ini tuh krim pemutih dan juga pelembut untuk muka. Kayaknya kagak sopan ah. Aduh, nih, Mas lihat muka saya cakep kan? Mas lihat muka saya cakep kan? Karena pakai ini Mas, dicolek gini doang, langsung. Nih tuh, cobain nah. Apa-apaan nih? Seperti bilang, tenang, kita punya hadiah yang lain, keluarin hadiah yang lain. Jadi kan pemirsa modus-modus seperti ini sering terjadi di mall-mall kan. Pasti pemirsa pernah ngalamin kan, kita lagi jalan ditawarin, Pak ini ambil aja gratis. Kita terima, atau belakangannya disuruh bayar. Oke, kasih produk berikutnya. Ya udah, tunggu. Masih ada hadiah lain yang lebih bagus. Bentar Mas, saya ambil dulu. Aduh, bentar dong Mas. Kita punya hadiah panci yang bagus dan juga bisa buat masak-masak. Pokoknya kalau Mas masak pakai ini, masakan Mas bisa cepet banget jadi. Mas harus pakai Mas panci ini. Banyak banget aktor udah pakai panci ini Mas ya. Bagus gimana? Hadiahnya aja kayak begituan di rumah gua. Ya ampun Mas, Mas lihat kulit saya dong, cantik mulus putih begini. Bagus kan? Tuh gara-gara pakai krim yang tadi Mas nggak pakai kan? Mas pakainya beradakan. Kalau Mas, gua disuruh cantik sama lu. Apa sih suruh pergi? Orang saya emang jualan di sini. Kalau Mas nggak suka, Masnya aja yang pergi. Orang saya emang jualan di sini. Emang kenapa? Oke, gue paksa dia buat nerima barang itu. Paksa, mohon Pak diterima Pak. Soalnya saya seneng juga kalau yang nerima barang ini artis. Jadi biar bos saya juga ini seneng ngelihat saya bisa ngelakuin barang ini ke artis. Udah deh Mas, pancinya aja deh, terima Mas. Foto ya Mas ya. Apaan ini? Foto sama pancinya. Bantuin saya Mas, nanti saya lapor ke bos saya. Ada artis yang mau panci saya. Sekarang gini dah. Sini, lu mau foto sama gue? Sama panci? Sama panci? Gue jadi artis panci. Oke, ini aja. Ya udah Pak, bukti tolong Pak, foto minimal Bapak foto aja. Jadi biar bukti ke bos saya kalau saya udah ngasih barangnya ke Bapak gitu loh. Cuma foto Mas kan. Oke, sini. Itu ya, bener ya. Janji pergi ya, kalau udah gini ya. Ini bakal gua nih, ntar kalau habis difoto. Maksudnya gimana Mas? Gratis nggak nih? Oh, gampang lah itu mah. Udah yang penting foto dulu aja. Ya, cepet. Bentar ya Mas ya. 1, 2. Masa malu sih? Ya kan biar bukti Mas ke kantor. Kalau saya itu sebagai SPG yang udah ngasih hadiah ke Mas Caca. Gue balik bayar dong sama gue. Oh gitu kan, pancinya udah di tangan Mas. Sekarang nih, gue udah fotoan sama lo. Udah lo tinggal pergi. Dek. Kok dikasih rumah tangga lo, orang? Masnya jahat, artis mah sombong, dikasih orang. Lo bukan sombong. Di TV dong baik. Tapi jangan lu ngomong begitu kayak denger apaan. Ngomong kayak kipas angin. Tunggu. Ya udah deh, kalau gitu krim gantengnya aja udah dipakai deh. Yang penting ganteng ya nggak Mas? Nih, bisa. Sini. Enggak mau. Kok jadi dikirain ke saya lagi sih Mas?
Itu kan kosmetik krim mukanya lagi dipegang sama Caca Handika kan. Masuk Agent Egy langsung berpura-pura udah ditotol-totolin mukanya pasti ya. Agent Egy mukanya udah dimerah-merahin ya. Pura-pura gara-gara krim muka itu mukanya jadi bentol-bentol. Terus tuduh Caca Handika yang punya kosmetik ini. Jadi Bapak ya yang jual krim ini. Harus tanggung jawab ya Pak, lihat muka saya nih. Dengerin nih, gua aja korban nih orangnya rocos ini. Gimana korbannya dia dong, Bapak yang megang? Ini bukti loh. Lo merasa beli krim ini dari siapa? Ya dari dia. Nah kenapa ke gua? Tapi dia bilang bosnya dia itu kumisan dan gondrong. Itu Bapak kan? Banyak, emang manusia satu. Oke, agent bilang, iya memang ini bos saya gitu. Bener Bu, ini Iya, bos saya. Jadilah lu gila tuh. Dua-duanya lu gua bawa ke rokok lo. Nih. Udahlah Pak, Bapak tuh ngaku aja. Kan udah banyak juga customer kita gitu kan yang ketipu sama Bapak. Bapak tuh jangan suka buat dosa deh Nih, jadi saya orang. korbannya nih termasuk. Udah tua jangan nipu mulu. Lu bilang gua ini bos lu. Buktinya apaan? Buktiin Mbak, buktiin. Mana buktinya? Sabar, ada buktinya. Nih, lihat nih. Apaan lagi lu? Tuh. Bener, tuh terbuktikan. Kan ini foto kita barusan di sini. Sobat Pak, ya ampun. Tahu nipu dulu. Udah bau tanah, bukan yang aku. Tidak ini udah lama nih. Lu sengaja sama gue ya? Jadi emang kita udah kerjasama juga sama tukang jusnya Mas Dedi ini. Jadi Mas Dedi sengaja bikin jusnya dilama-lamain. Jangan nambah-nambahin dosa saya lah. Bapak cepet lah ngaku aja. Saya pengen dicerain ya sama saya Pak, tanggung jawab. Mau lu jelek, mau selain. Emang situ cakep. Kaca. Oke, Egy bilang, ya udah 10 juta aja gantinya Pak. Apalah artis 10 juta buat Bapak. Pokoknya saya nggak mau tahu. Bapak harus ganti rugi. Bapak artis kan? Caca Handika. Enak aja ganti rugi, siapa yang rugi? Harus ganti rugi 10 juta. Udahlah, ganti. 10 juta. Iya, bisa ngitung nggak? Bisa ngitung nggak? Ya duit sama bilang kertas. Itu duit. Nggak bisa deh. 10 juta mah nggak ada artinya buat artis kayak Bapak. Ya, lo bikin surat keterangan miskin, ntar gua kasih. Oh, Bapak miskin jadinya? Ente. Ya udah Pak, ganti rugi aja. Agent bilang gitu. Udahlah, ganti aja. Gak punya terus lagi lo. duit. Gak punya duit. Ganti rugi bakal lo toh. Jadi kan orangnya terkenal sopan, halus gitu. Tapi memang setiap artis sehalus apapun kalau di hari yang aneh pasti dia akan kesel, akan marah. Karena kita kerjainnya emang keterlaluan sih. Sekarang langsung dia masuk mobil, langsung agent Andre langsung nyamperin Caca minta tolong seolah-olah lo dikejar-kejar orang, tapi tangan lo diikat dibungkus sama kain ya. Jadi seolah-olah kayak diborgol. Jadi lo seolah-olah kayak residivis atau tahanan lepas. Mas, tolong saya mas, sini. Mas, tolong saya. Apaan lo? Ya, mas, jangan bilang kamu siapa mas. Apaan? Tolong Pak saya. Ciut, situ kenapa sih gini-ginian apaan sih? Mas, ayo antar saya mas. Antar saya kemana Mas, sih? tolong dong mas. Ini mobil deh mas. Mas, ini mobilnya. Mas, buka dong kuncinya. Mas, kuncinya tolong. Lu apaan? Kenapa? Enggak usah tanya apa-apa. Lu diborgol? Kenapa lo ngomong dong? Ketahuan. Ya kenapa ngomong lo? Tolong Pak, saya tuh udah dijauhin sama keluarga saya, sama istri anak saya. Aku pengen dipuk sama istri aku pokoknya mas. Gak bisa. Aduh mas, ada orang mas. Lu penjahat. Mas, jangan kayak gitu dong. Sopan dong ah. Ya tolong apaan? Lu kalau jahat mending terima kesalahan lu masuk kantor polisi lo. Ntar juga ketemu sama. Mas jangan gitu dong, tolong saya dong. Nggak bisa. Mas tolong. Nggak bisa. Antar aku rumah istri aku. Nggak bisa. Aku mau ketemu anakku mas. Nggak bisa. Mas tolong Nggak mas. bisa. Nggak bisa. Tolong mas, kuncinya mas. Nggak bisa. Mas jangan begitu. Mas, tolong. Udah deh. Udah ada waktu dah. Bang, jangan pergi. Dengerin. Tadi gua udah direpotin sama orang gila dua perempuan tuh. Bang. Sekarang nih. Mas, tolong. Anak saya 1 tahun tapi sakit, terus udah mau meninggal lagi.
Mas Caca, anak aku lagi sakit. Udah nggak, waktunya udah nggak lama lagi, Mas Caca. Kasih aku waktu 5 menit aja ketemu anak aku, Mas. Jadi repot gua. Bantu, Mas. Mas, kali ini aja, Mas. Tolong. Oke lah. Lo kalau ini masuk mobilnya. Tapi mau kemana nih, Mas? Udah masuk. Ketemu anak aku ya? Iya, udah masuk. Mas, jangan penjara, Mas. Lo banyak ngomong, ntar gua anterin aja, masuk. Jadi Caca Handika masih berpikir kalau ini adalah tahanan yang lepas atau kabur. Ya, tolong ya, Mas. Cek, di kiri dong. Oke. Bung Ibe mau warga datang yang ngejar Adre. Pak, bentar. Bapak lihat nggak? Kenapa? Ada orang gemuk, Ya. badan gede, Kenapa? brewok, rambut cepak, baju hijau, tangannya ada dibungkus. Ini serba salah nih, ya. Caca Handika pasti serba salah. Dia antara mau ngasih tahu, tapi dia mau ngelindungin orang ini, tapi juga dia serba salah karena berpikir ini penjahat atau bukan. Oke, bukan masalah itu, Pak. Dia tuh berbahaya, dia mematikan, Pak. Bapak siapa, Pak? Saya lagi cari dia, Pak. Siapa itu? Pokoknya orang itu berbahaya, Pak. Dia penjahat, Pak. Pokoknya dia itu mematikan. Mematikan. Ya. Tadi Bapak lihat nggak dia di sini atau ngobrol sama Bapak di sini atau lewat di sini? Lihat nggak? Oke, Bung Ibe pergi. Oh, nggak lihat nih. Bapak ini nggak lihat kayaknya. Ya. Coba kita cari sana aja. Ayo. Oke. Sekarang masuk lagi, Bung Ibe masuk lagi. Langsung nuduh, oh kamu nyembunyiin dia, jadi dari tadi kamu bohong ya, pura-pura nggak tahu. Ternyata dia di mobil kamu ya. Pak. Lo keluar dulu deh. Pak. Pak, jalan-jalan. Sini. Pak. Sini. Pak, kok nggak jalan-jalan sih, Pak? Sini. Pak, ayo, Pak. Buruan, Pak. Jalan-jalan. Sekarang gini dah. Lo jangan ikutin gua lagi dah. Pak, kok nggak jalan-jalan sih, Pak? Aku mau ketemu anak aku, Pak. Tahu nggak tadi ada yang nyariin? Lu bahaya, lu mending nyerahin. Pak, Bapak. Wah, ketahuan. Bapak sembunyi dia. Oh, enggak. Enggak. Tadi kan saya tanya ke Bapak. Saya nggak kenal orang ini. Nggak kenal, tapi tadi saya tanya, Bapak bilang nggak tahu. Saya tidak tahu persoalannya. Aku temannya dia. Ah, tuh. Temannya. Apa teman-teman? Bapak mau bantu Kamu yang minta tolong sama aku. Bantu aku temannya. Coba, Bapak tahu kan tadi waktu saya tanya. Bapak tadi tanya saya di sini. Iya, kenapa Bapak nggak jawab? Bapak lindungi dia. Mas, kok tega sih, Mas? Kita udah kenal loh, Mas. Bingung gue. Kita udah kenal loh, Mas. Kok tega sih? Bapak tahu saya siapa? Nggak tahu, Pak. Sekarang saya mau tanya. Bapak sekongkol sama dia, sembunyikan dia. Saya pikir Bapak bukan cariin orang ini, Pak. Bapak bisa saya bawa loh. Bawa aja, Pak. Ini bukan persoalan saya kok. Bukan masalah persoalan. Tadi saya tanya. Bapak lindungi dia. Oh, tidak. Saya tidak tahu siapa dia. Kan tadi Bapak sama-sama dia ya? Benar kan? Iya, dia. Bapak mau bertindak sama saya, bertindak aja, Pak. Tunggu. Ayo, ke kantor polisi sama gue. Tunggu. Jadi kita bikin sebetulnya ternyata dia itu bukan tahanan, itu tangannya bukan di borgol. Jadi dia dikejar-kejar warga karena dia itu kena penyakit kulit yang menular dan berbahaya. Lihat gue nih. Kenapa? Lu botak ngejago sama gue. Apa? Supaya Anda tahu ya. Jangan kena tangan gue. Supaya Anda tahu. Hajar lu ya. Iya, Pak, ajar aja. Siapa lo? Ajar Berani aja. sama gue? Iya, ajar Hah? aja, Pak. Ayo, Iya. pilih. Kalau gue udah ambruk, baru lo ambil. Nah, berani sama gue. Ayo. Supaya Bapak tahu. Orang itu tuh bahaya. Terima banyak ya, Pak, belain. Bahaya kenapa? Mematikan bahaya. Terima banyak, Pak, udah belain aku, Pak. Makasih banyak. Apaan lo? Hati-hati Pak, jangan sampai dia pegang sama tangannya pegang di Bapak. Bapak baik banget, Bapak baik banget, Pak. Bapak baik banget. Apaan lo? Jangan emosi-emosi Pak. Itu yang bikin emosi sama gue. Ngomong dong yang jelas. Itu orang itu kenapa? Bahaya apa? Ini ulang ya, gua ngomong ulang nih ya. Jangan sampai emosi-emosi naik semua. Ini panas kenapa? nih. Bahayanya kenapa?
Periksa tangannya coba. Udah usir aja dia, Pak, usir. Tangannya kenapa? Coba periksa. Pak, usir. Supaya Bapak tahu sendiri. Jangan pakai emosi. Buka sendiri. Apa urusan gue? Justru saya nih mau bantu Bapak. Coba lihat. Udah akuin aja, Pak. Urusan di kantor polisi dulu. Ente polisi. Katanya ngakuin. Ayo. Apaan lu? Ayo. Kalau nggak salah bapaknya yang suka nyanyi-nyanyi kan? Artis ya? Nah, lo tahu. Kok artis kok kayak gini? Maksud lu apa? Tahu nggak? Gua mau bantu. Bantu apaan? Bukan yang ngomong dari tadi. Bantu lama-lama nuduh. Sini. Ikut saya. Mana? Nah, satu ke rumah sakit, satu ke kantor polisi. Sini saya kasih tunjuk Bapak. Sini. Tahu. Itu kan berbahaya. Makanya kalau saya ngomong tuh dengar, walaupun artis dengar. Udah pergi, biarin dia pergi. Yuk, pergi. Kita ikutin. Sepet, simak baik-baik ya. Lihat tuh. Mantap. Oke, Caca Handika baru datang. Siapin anak pang, agent gendir jadi anak pang yang rambutnya ke atas lagi ngamen. Langsung ngamen minta duit. Masak sendiri. Makan aku tak punya. Kekasih pun tiada. Semuanya telah pergi. Anak pang tuh biasa kan identik dengan hitam, ya kan? Warna-warna hitam, warna gelap, rambutnya dikatasin, tapi kecerekannya warna pink kecerekannya. Masak sendiri, makan sendiri, Mau masuk. cuci baju sendiri, hidupku sendiri. Kayak ini ya, kayak pernah lihat jadi artis. Kasih 2.000, lempar balik duitnya. Apa ini? Hah, segini doang dapat apaan? Emosi banget mau ditonjok kita. Masa artis cuma 2.000 yang bener aja. Ngajak berantem situ. Maksudnya apa? Enggak 2.000 dapat apaan, Bong? 2.000 dapat apaan? Kita juga ada harga dirinya kali. Yang benar. Enggak, masa 2.000 doang? Gak usah ngomong. 2.000 dapat apaan? Kita nyanyi udah habis-habisan suaranya kok. Kalau dibandingkan suaranya situ nggak apa-apa, suaranya situ. Yang benar, masa artis kok nggak ada? 2.000. Lu pengamen apa rampok lu? Ya bukannya gitu. Di situ juga harus ngargain kita dong. Kita kan nyanyinya udah bagus. Kamu tahu nggak pabriknya punya siapa ini? Duit. Ya nggak tahu. Lu menghina pemerintah lo, duit 2.000 lu buang lo. Apalagi situ, ngina aku banget. Masa 2.000 dapat apaan? 2.000 punya siapa nih? Sekarang layat aja malu. Ini duit negara nih. Iya tahu. Lu menghina negara lo. Kok bisa menghina? Menghina negara lo. Situ aja yang hina kita. Masa yang bener, kelihatannya kan artis itu. Yang nyanyi Madi Kembang itu ya? Iya Bang. Tampangnya orang kaya kayak 2.000 apaan? Perginya lo? Ya pergi tapi mana 2.000 aja nggak nyampe. Lo mau duit? Ya iyalah. Gawe dong. Kerja tuh. Hah? Malu sama orang yang kerja nih. Anak kecil masih udah bisa kerja cari duit. Oh, suruh kerja. Oh, oke gini, Dir. Lu balik ke sini, ambil kambing. Lu jual kambing lu. Saya kerja. Oh, saya udah usaha. Apaan? 2.000 aja nyampe lu. Dasar orang nggak. Apa maksudnya apa? Ngejar-ngejar saya. Apa itu tadi? Mau ngasih duit. Tungguin ya. Gua buktiin. Masak sendiri. Cuci baju sendiri. Hidupnya sendiri. Gimana?
Yang namanya usaha, Bang. Katanya situ saya suruh usaha, suruh kerja. Ya ini. Bakal apaan? Ya tolong, saya minta tolong yang namanya ini tolong dibuat abang. Pegang dulu dong, Gua nggak perlu. Kok nggak perlu gimana? Kita kan udah usaha. Situ kan bilangnya suruh usaha, suruh kerja. Capek gua berantem. Ini nggak masalah berantem, saya udah beli kambing ini lah. Sekarang tolong dibeli. Udah tolong, ini pegang. Pegang. Bakal apaan? Ya dibeli sama situ lah. Sekarang gini, ini gua beli tapi lo mau disunat nggak? Ya kok nyampe segitunya, kalau masalah sunat sih nggak masalah, no problem buat saya mah. Mau disunat mau. Urusannya ini, saya udah berusaha, saya udah kerja. Ini soal udah nggak usah mahal buat abang mah. Artis kok. Ini, tolong pegang dulu. Sekarang mahal nggak mahal, gua butuh apa untuk beginian nih? Oke, bayarin aja kambingnya 3 juta. Suruh bayarin kambingnya 3 juta. Ya itu kan terserah, yang penting saya kan udah usaha. Ini kan buat abang. Tolong dibeli. Murah. Udah tunda poin aja, 3 juta. Yang begini nih 250.000. Wah, emang kambing apaan ini? Kambing asli saya datangkan dari Eropa kok. Emang cuman kambing model apa? 250.000. Kita juga pengamen punya harga dirinya. Nah ya, jadi ya. Oke ya. Aduh, mau lewat mana ini, sabar ya, biar jadi duit dulu ya. Oke. Oke ya, Teki, sing sabar ya, Tek. Namanya Teki loh. Gak bain-bain loh saya ngasih nama loh ini. Mau Teki kayak mau Toke, bodo amat. Ini cewek ini namanya Teki. Kalau masalah suara, berani diadu, pasti bagusan ini suaranya. Saya kasihin kabar. Nih, silakan. Udah, nggak usah. Ini sih, ikut artis. Ayo, silakan. Ya udah, tak taruh di atas mobil. Teki, yang sabar ya. Masak sendiri. Makan sendiri. Cuci baju. Apaan lu buka pagar gue? Enggak, urusannya kan ini belum kelar. Lu maling apa? Oke, Agra masuk pura-pura yang punya kambing, Gra. Lu masuk, lu yang punya kambing. Kok kambing saya ada di sini sih? Tadi dia urusannya. Loh, kok bisa nuduh saya gak ikut-ikut, Mbak? Saya disuruh dia untuk melihara kok. Katanya kambingnya dia kok. Kok diambil ke sini sih? Mimpi apa gue ya? Udah, koin aja, Bang. Oke, Agra lo nuduh Caca yang ngambil kambing lo yang lagi lo angonin di kebun. Jadi lo tuduh Caca Handika yang ngambil kambingnya. Bentar. Belum. Ini Caca Handika artis kan? Tahu dah. Kok artis maling sih? Lu ngomong sama yang megang. Loh, saya nggak ada urusannya. Loh, saya tadi di sini ngamen kok. udah ngaku aja deh, Bang. Ini kan pasti abang yang ngambil kan? Hah? Ih, jangan kayak gitu dong. Ini kambing saya nih. Bodo amat. Loh, jangan bodo amat. Sekarang faktanya di mana? Kambing kan di tangan ente kan? Enggak, ini rumah siapa? Rumahku. Ya, kambing ini kenapa ke sini? Belum masuk. Loh, tadi udah mau masuk tadi. Untung saya datang. Dia yang kayak rampok mau masuk ke rumah gue. Loh, jangan menghampirikan orang dong. Orang situ yang dari tadi marah-marah. Gra bilang, Gra, udah nggak laku ya? Kok nyolong-nyolongin kambing orang? Masih, Bang. Udah, koin aja, Bang. Bang. Lo mendingan gua kasih cireng dah. Oh, Bang, saya tahu abang ini udah nggak laku, tapi jangan mencuri, Bang. Mencuri itu perbuatan nggak baik, tahu dosa. ya, Bu. Enggak. Pura-pura ngeles. Ini tanggung jawab dulu nih. Tanggung jawab dulu. Gua capek. Hah? Kok capek? Kenapa capek? Makanya kalau capek jangan nyolong, Bang. Mau beli, ngomong baik-baik. Jangan main ngambil gitu, itu namanya maling. Udah dah. Memang dari tadi saya suruh ngakuin nggak bisa. Biarlah, gimana sih? Tanggung jawab dong ini. Ini artis kok nggak pernah lihat TV artis nggak laku kali, Mbak?
Iya, bisa jadi. Barangan lo ya. Loh, saya Bikin berani lo orang lo ya. Jangan kekerasan kayak gini dong, Bang. Hah? nah, masalah itu katanya artis juga kita nggak masa cuman bayarin kambing nggak ini ngasih Iya. apaan Lo mau lari dari tanggung jawab, hah? Pergi mau lari. maksudnya apaan Lo pergi nggak lo? bukan masalah pergi kita nggak ini tanggung jawabnya gimana Pergi nggak lo? tanggung jawabnya gimana Ini ini tanggung jawab ini nih. Lo berdua pergi dah. nggak Bang, bisa tanggung bisa jawab dong, Bang, dulu. ini dong, Bang. Daripada nanti tak teriakin maling loh situ loh udah kalau mau pergi pergi. Pergi Jangan, jangan kasar-kasar gitu dong. Bodoh amat. enggak Lo yang udah jalan lah. Ya udah gini deh ini. Udah nih, taruh sini nih 5 juta udah. oh Enak aja duit 5 juta duit tuh. Loh, 5 juta nah, doang. daripada tak teriakin warga lo maling lo ya Ya. Masukin rumah aja, masukin rumah. Wah. saya nggak ada urusannya loh mbak Kasar Urusan aja banget yang ini sama nolong dia. perempuan. Yang nolong Ih, dia. artis kayak apa sih? Kasar banget sama perempuan loh. Yang nyolong dia loh mbak main kasar ya artis gak punya duit Oke, pemirsa Hari yang Aneh, penjebakan kali ini yang sekarang ini kita bekerja sama dengan istrinya. Istrinya udah kita suruh pergi keluar dan akan ada agen bogel jadi dukun yang akan langsung nyembur dia. Oke, agen bogel langsung aja ketok rumahnya, gedor rumahnya. Terus pas dia keluar langsung sembur dia. Assalamualaikum. Salah. Apa-apaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya kamu terbumi gelombang koreng kayu. Sila koreng watu merata koreng kayu. Apakah ini? Anda ini siapa? Lo bilang, saya Mbah Bogel. Kamu jangan pura-pura lupa lo. Yang bikin kamu ngetop, yang bikin kamu populer kan saya dulu. Dari kamu belum ada apa-apanya sampai sekarang kamu ngetop kan gara-gara saya, Mbah Bogel. Dulu kayak apa? Sekarang sudah kaya. Sekarang sudah jadi artis terkenal. Lupa sama saya. Kapan kamu berbuat untuk saya? Dulu sering datang ke rumah saya. Minta bantuan supaya saya terkenal. Supaya saya tenar. Sekarang tandanya apa? Kamu sudah punya jiwa jelek. Masuk ke rumah orang buka pagar. Dulu yang membuat Melanggar pagar hukum. siapa? Anda Yang melanggar ngasih kuncinya siapa? kunci apa? Dulu bilang, Mbah Bogel kapan aja mau masuk, dipersilahkan di rumah saya sekarang terbuka. Nggak bisa begini. Sekarang sudah saya jadi begini, katanya saya terbuka, kapan aja Tutup saya pintu masuk. sudah di pintu. Di pagar dong. Ini wilayah saya. Pergi nggak lo? Kita itu dulu partner, saya bantuin, sekarang udah jadi tenar. Ya apa-apaan. Oke, Mbah Bogel bilang, udah gini aja deh, kamu transfer saya 20 juta, udah beres. Nah, sekarang transfer ke Mbah Bogel, 20 juta. Hah? Enak amat loh. Kebanyakan. Kalau Anda transfer saya 20 juta, sudah tenar, sudah punya apa-apa, ya udah. Sekarang 50 juta. Hah? Kebanyakan? Kurang? Atau bagaimana? Pokoknya 50 juta. 50 juta. Oke, nih. Say. Kamu nggak menghargai saya. Saya dulu berjuang puasa Senin Kemis supaya Anda terkenal, kok malah saya dapatnya kayak gini. Tidak Jangankan mengenal. duit 50 juta. Apa itu kembang-kembang bunga-bunga begitu? Lagu saya boleh. Perhatikan, Anda pasti akan menyesal. Anda akan menyesal. Say, Kalau siapa tahu siapa saya. udah. Sekarang pergi aja deh. Nggak bisa dong. Nggak bisa bagaimana ini rumah saya? Loh, dulu rumah kamu juga katanya bilang juga rumah saya. Oke. Sekarang masukin dong istrinya Bang Caca Handika. Jadi istrinya Bang Caca Handika itu akan kita masukin ke dalam, ya. Tapi kita udah kompakin, dia justru akan cium tangan Mbah Bogel. Jadi seolah-olah istrinya tuh kena sirep, kena hipnotis. Ya, jadi istrinya justru nurut sama Mbah Dukun. Oke, masukin dong istrinya Bang Caca dong. Jangan banyak ngomong lah. Aku nggak kenal kamu. Kamu bakal nyesal. Kalau Say. ngusir saya, kamu bakal nyesel. Ingat itu. Nyesel apa? Loh, emang kamu Tuhan? Loh, bukan Tuhan, tapi saya yang bikin kamu seperti ini. Sayang. Apaan? Pegang-pegang gitu. Loh, Ini yang ngerti jasaku. Istrimu tahu saya, kok kamu malah ngusir saya. Apa kamu bakal kualat? Kamu
kamu jatuh bangkrut lagi mau. Lu bilang, ayah jangan pura-pura lupa ya, kita kan bisa sekarang sukses kayak begini gara-gara Mbah Bogel. Caca Andika bingung kapan gue pergi ke dukun. Ayah tuh harus inget, ini loh yang nolong kita. Kan dulu suka Mbah Bogel, suka Mbah Bogel. Ini Ingat nggak? jasa saya tahu. Ntar dulu, kamu tuh sakit apa sih? Istighfar. Oke, jelasin semua. Dulu kan kita terpuruk, nggak punya rumah. Sekarang kita bisa sukses nih gara-gara Mbah Bogel, ayah. Dukun ini. Kamu minta tolong sama orang begini? Nggak mungkin, kamu kenal kapan? Kamu kena hipnotis. Tanya aku kenal dia kapan? Nih, dari zaman kita masih ngontrak di sono, kita belum punya rumah. Belum bisa bangun rumah yang di Cibinong, punya studio, kita bisa beli mobil lagi. Dari mana? Aku minta tolongnya sama dia. Kan kamu yang gini, ayo say, kita usaha. Aku yang kerja, kamu juga ikut bantu usaha. Ya aku usaha dong, aku ke Bogel. Di otak kamu tuh setan. Berarti mungkin aja kali ya, kamu dapetin saya itu berguru sama dia. Berarti kamu anggap saya setan. Wah, memang setan. Loh. Astagfirullahaladzim. Caca Andika aja kena nih. Istri dituduh melet. Saya itu dulu usaha, ikut berdoa, ikut memprihatinkan kamu supaya jadi tenar. Nah kok sekarang kamu kacang lupa kulitnya bener. Udah sekarang pokoknya kita mah tugas kita nih cuma terima kasih. Iya, harus sopan kalau aku yang mau. Tidak mengenal satupun tentang begitu. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan apa-apa. Berarti paling kalau memang ada hal-hal seperti ini, sumbernya dari kamu. Besok kamu ikut saya untuk diruqyah. Sekarang masuk. Masuk. Ayo Mbak ikut Mbak. Nggak bisa. Masuk. Tahan dulu. Yang sopan sama Mbak Bogel ih. Kamu bakalnya menyesal. 50 juta kekasih saya transfer beres. Mantap. 50 juta. Mantap. Loh, kalau nggak kamu bisa bangkrut lagi loh. Saya ini harus diperhatikan. Saya ini orang tua. Ini kamu lagi. Inget nggak? Lagu Mandi Kembang inspirasinya dari siapa? Loh. Dari Mbak Bogel. Lagu Mandi Kembang tuh ada yang nyiptain. Bukan saya. Itu semuanya yang membuat tenar kalau tanpa jasa saya. Mandi kembang tengah malam sering kau lakukan di rumahku. Ingat enggak? Apa? Sairnya aja salah? Loh, tapi itu bukti itu salah tuh. Mandi kembangmu itu kok kamu gak inget 7 kali di rumahku. Jangan gitu ayah, coba deh inget-inget. Lah iyalah. Sampai ah. Orang kok sampai kamu lagi. Mbak, aku minta maaf ya Mbak ya. Ini dah, sekarang gini, supaya usahamu lancar. Toh. Kamu jadi tenar, supaya kamu gak kalah dengan anak-anak muda sekarang. 50 juta transfer ke Mbah. Semuanya akan menjadi lancar. 50 juta? Iya. Beres Mbak. 50 juta itu seberapa? Oke, Mbak Lucy langsung bilang, udah saya transfer, pura-pura transfer dari M-Banking. Oke Mbak. Supaya Anda. Berapa Mbak? 50 juta. Apaan kamu? Aku transfer sekarang. Kamu kena nih, udah kena. Cacanya langsung bilang, kena sirap nih. Transfer, enak aja. Siapa yang cari duit? 50 juta, tapi daripada kita kualat bangkrut lagi, nggak punya job. Kualat. Di TV gimana? Pengen miskin lagi. Kalau kualat sama Tuhanku baru. Pengen miskin lagi. Ayo, kalau bisa. Loh, ayo. Lihat aja kalau pengen miskin lagi. Jangan Mbak, jangan Mbak. Kasihan sama aku Mbak. Kita berjuang udah bertahun-tahun kan. Mbak udah tolongin aku. Udah sekarang 50 juta semuanya beres. Udah sini HP, sini aku transfer sekarang. Orang duit 50 juta aja kok. Berat. Artis sekelas kamu. Udah, dengerin. Pakai ilmu apa sih kamu? Awas kamu habis sama saya ya. Lo mending pulang dah. Ini tahu. Gua nggak ngerti kok bisa begini. Jasanya Mbah Bogel tahu. Bogel lah. Mau bogel kayak mau bogol kayak mau apa lah. Ini yang tahu ini. Jasa saya. Oke, masukin aja satu-satu ya. Adre masuk semua, IB masuk, semua masuk ya. Nanti gue masuk juga ya. Kamu pergi nggak? Udah. Ayo. Sabar. Jangan. Itu jadi. Lah. Siapa ini? Apaan tolong apaan? Lah. Siapa? Sabar, makanya Ini ada apa ini?
Makanya kasih transfer bal 50 juta nggak ada masalah. Beres semuanya. Istri aku bakalan penyakit ini. Tidak bisa. Tolong aku, Bang. Aduh, aku bikin sakit, Bang. Apa ini? Kok sampai sini-sini aja? Ya kan dia tinggal sama bapak. Wah, Udah akuin aja, Bang. Ini siapa sih? Masalah baru. Jadi ke Korea. Enggak, sebenarnya mampu enggak sih bayar, cuma bayar kambing aja nggak mampu. Ini gimana sih? Siapa? Dia tinggal sini kan? Dia tadi kok jadi kumpul ginian sih? Oke, dia bingung. Kok ini orangnya sama semua, dia mulai sadar dikerjain. Ini siapa ayah? Enggak usah ngira, semua. Saya nih Mamedi semua nih. Ini semua yang ngerjain saya nih. Kerjanya apa serius kok lagi bohong di jalan 50 juta nggak mau semuanya beres. Oh, Caca. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. kerjanya. Nah, ini biangnya. Saya mau ngajakin syuting nih, Bang. Ini akhir yang gue tonjok nih akhirnya nih. Tonjok ini jangan saya. Kenapa? Saya, ya Allah, malu saya. Seumur hidup saya nggak pernah yang namanya kasar, apalagi sama istri, sama masyarakat. Saya kan cari duit juga dari simpati masyarakat. Tapi kalau yang namanya hari yang aneh, artis salah apapun pasti akan kita bikin marah, kita pikir caranya gimana supaya dia akan ngomel. Dan itu manusiawi. Terus saya ngekelirinnya gimana sama masyarakat? Taunya kan saya Ya karena ini adalah hari yang Tadi udah marah-marah tuh. ini lagi nih. Maafin. Cakepnya hilang tadi. Jengkel yang aduh. Ini kalau lelaki tendang juga nih. Aduh, perempuan benar-benar. Maafin aku udah kerja sama. Ya udah, kalau yang ada ketendang, kesiram, atau minta maaf saya. justru kita yang minta maaf karena kita yang udah mancing. Enggak jadi enggak dimaafin. Hari ini kenapa saya? Apaan? Ini nih, wajah ini juga harus apa ya? Mau ditabokin juga bini sendiri ya. Ini lagi nih aneh benar-benar. Nih, oh ya emang nggak ada duanya lah. Rese ini satu nih.